يا سيدنا ونبينا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبصرون بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشائخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ya Fattah, Ya Razak, amma ba'd. Sebelum saya mulai, mari kita sama-sama kirimkan Fatihah untuk kita punya guru muassis hadal ma'had Pondok Pesantren Fauzan Al-Ma'arif. Al-Fatihah ila hadratina sadatina ahlul kisah سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلي بن ابي طالب وفاطمه الزهراء والحسن والحسين وسائر اصحاب رسول الله اجمعين ثم الى سيدنا الوكيل المقدم محمد بن علي بعلوي ووصله وفروعه ثم الى سيدنا المهاجر الى الله احمد بن عيسى ثم الى سيدنا الوكيل المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن السكاف ثم إلى صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن علي الحداد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى الشيخ علي بن عبد الله باراس وإلى الحبيب عبد الله بن أبو بكر الإدروس ووصوله وفروعه ثم إلى الحبيب علي بن أبو بكر وخصوصا إلى روح أبانا وجدنا كي حجي محفوظ السيوطي وإلى روح حاجة عائشة سفريتي ووصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بأسرارهم. الفاتحة. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berkumpul bersama para ulama, para kiai, para asatidz, para ajengan, para masyayikh yang begitu banyak hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus daripada guru kita bersama Sayyidul Walid Al-Habib Sekaf bin Abdullah As-Sekaf beserta keluarga besar Pondok Pesantren Fauzan Al-Ma'arif, anak cucu keluarga besar daripada Sahibul Haul Ki Haji Mahfud Sayuti, begitu pula daripada Hajah Aisyah Supriyati, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi demi Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada guru-guru kita sekalian. Begitu pula kepada keluarga besar Pondok Pesantren Fauzan Al-Ma'arif. Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita, para kiai kita, para asatidz, para ajengan, para masyayikh, para tuan guru, para habaib kita selalu senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah berkahkan langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal. Begitu pula ahibbail kiram, pada kesempatan kali ini saya mengajak para jamaah untuk sama-sama kita mendoakan khusus untuk Sayyidul Walid Al-Mujahid Kabir Muhammad Rizik bin Husin bin Syihab. Kita doakan mudah-mudahan Habib Rizik diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat Habib Rizik insyaallah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga salam penghormatan saya berikan khusus kepada seluruh jamaah
hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat yang hadir pada kesempatan kali ini, yang dari mulainya acara sampai detik ini kita bersama-sama beristighfar kepada Allah, kita bersama-sama menggapai ridha-Nya Allah, kita bersama-sama membuktikan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad, yang mana insya Allah dengan wasilahnya kita berkumpul pada kesempatan kali ini di dalam rangka haul yang ke-20 kita punya guru. Insya Allah ashhaduhuma min ahlil khair wa ashhaduhuma min ahlil jannah. Saya bersaksi beliau berdua sahibul haul adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita pada kesempatan kali ini menjadi wasilah kita dikumpulkan bersama beliau, kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puja beserta puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Huwa Jalilul Akbar. Dialah Allah yang maha besar, yang besar di langit maupun di bumi. Maka jika ada sesuatu perkara yang besar kecuali Allah, itu kecil. Dialah Allah yang maha perkasa, yang maha berkuasa, dan yang maha bijaksana. Maka jikalau ada yang berkuasa kecuali Allah, sesungguhnya adalah abdun ataupun hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha kaya, yang memberikan kepada saya, yang memberikan kepada kalian beribu-ribu nikmat dari kita dilahirkan di alam muka bumi sampai kita duduk pada kesempatan kali ini. Dari nikmat sehat wal afiat, dari nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ihsan, bahkan Allah menjadikan kita sebagaimana umat makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibba'il kiram, kita dimuliakan oleh Allah bukan dikarenakan sebab harta yang kita punya, karena perkara harta tidak membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dimuliakan oleh Allah bukan dikarenakan sebab pangkat, derajat, jabatan atau titel yang kita miliki di muka bumi. Karena perkara tersebut tidak membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita dimuliakan oleh Allah bukan dikarenakan keilmuan yang kita miliki, tingginya imamah yang dia punya, lamanya dia belajar ilmu agama. Perkara tersebut tidak pasti membuat makhluk itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang saudara, ilmu yang dipelajari itu bisa bukan hanya mengajak kita ke surga, tapi bisa sebaliknya menyeret kita ke dalam azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam kitab Zubat, Safwatus Zubat dikatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Seorang yang memiliki ilmu tapi ilmu tersebut tidak diamalkan, mu'adzabun, maka akan diazab oleh Allah min qabli ubadil watan, sebelum penyembah berhala. Saudara, na'udzubillahi min. Maka yang menjadikan kita pada kesempatan kali ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan sebab terikatnya dengan makhluk yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni dijadikannya kita bagaimana umatnya baginda Nabi besar Muhammad, alladzi ma ta'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam akramahullah wa a'zamahullah fid dunya wal akhirah. Siapapun perkaranya, apapun ceritanya, ta'allaq, terikatnya dia kepada baginda Nabi, akan dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhiratnya. Mudah-mudahan menjadikan sebab kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram rahimakumullah. Teringat sebuah penjelasan
yang mana penjelasan tersebut menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semuanya. Di dalam kitab Hasyiah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, ini kitab Hasyiah adalah karangan daripada Al-Imam Ahmad Asy-Syarwani. Nah, kitab Hasyiah Syarwani ini diambil daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan daripada Al-Imam Ibnu Hajar. Kitab Tuhfatul Muhtaj ini ambilan adalah sebuah syarah daripada kitab Minhajut Talibin, karangan daripada Al-Imam Nawawi. Nah, jadi kalau dalam ilmu agama, pondok pesantren, para santri, para kiai udah nggak aneh dengan yang namanya matan, udah nggak aneh dengan yang namanya syarah, udah nggak aneh yang namanya hasyiah. Matan ini pokok sebuah ilmu, diperjelas itu namanya syarah. Lebih jelas, lebih dalam, lebih detail, itu namanya hasyiah. Nah, di dalam kitab Hasyiah Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, ini menjelaskan sebuah fasal, sebuah bagian yang menjadi pembelajaran untuk kita, yang dikatakan di dalam kitab tersebut, inna afdhalal layal, sesungguhnya paling afdalnya malam, paling baiknya malam, paling bagusnya malam, arba'atul layal, ada 4 malam. Yang pertama ditaruh di urutan paling utama, ditaruh di urutan paling atas. Yang pertama ada Lailatul Itsnain, thumma Lailatul Qadar, thumma Lailatul Mi'raj, wa akhirahum Lailatul Jumu'ah. Jadi ada 4 malam, saudara. 4 malam ini 4 malam yang mulia, 4 malam yang agung, 4 malam yang baik. Di urutan pertama ini ada malam Senin. Urutan yang kedua ini ada malam Lailatul Qadar. Urutan yang ketiga ini ada malam Isra wal Mi'raj. Dan di urutan yang terakhir ini ada malam Jumat. Maka Sayyid Al-Habib Muhammad Ibn Ali Al-Maliki Makkahul Mukarramah, ataupun di Indonesia biasa dikenal dengan Abuya Al-Maliki, salah satu daripada kita punya guru. Alhamdulillah kita bersanad guru kepada beliau, yang mana Sayyid Muhammad ini mengatakan di dalam sebuah makalahnya, mengutip sebuah syair, yang mana ini syair dibuat, diciptakan, dikarang oleh Sayyid Iman Qutbi, yang mana Sayyid Iman Qutbi mengatakan, ya Lailatul Itsnaini mada safahat, wahai malam Senin, apa yang menyapamu, apa yang membuatmu ini mulia dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar? Sedangkan kita umat Islam ini mengkaji dan belajar dalam Al-Quran bahwasanya malam Lailatul Qadar dikatakan khairu min alfi syahri, sebuah malam yang baik daripada 1000 bulan. Wahai malam Senin, kenapa dirimu bisa lebih mulia dibandingkan dengan malam Isra wal Mi'raj? Sedangkan pada malam Isra wal Mi'raj adalah sebuah wasilah, sabab, musabab. Allah perintahkan kepada Nabi untuk umat Islam melaksanakan sholat 5 waktu. Wahai malam Senin, kenapa dirimu bisa wangi? Kenapa dirimu bisa lebih semerbak dibandingkan dengan malam Jumat? Sedangkan malam Jumat adalah Sayyidul Ayyam, pemimpin hari-hari. Yaumul Itsnain wa Thulatha wa Ruba' wal Khamis wal Jumu'ah was Sabat wal Ahad, pemimpin harinya adalah Jumat. Nah, jelaskan ketika pertanyaan tersebut terlampiaskan, terucapkan dengan sebuah syair, maka Sayyid Iman Qutbi menjawab daripada pernyataan tersebut dengan sebuah kalimat. Beliau mengatakan, sesungguhnya tidak akan ada yang namanya malam Lailatul Qadar kalau bukan sebabnya malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Isra wal Mi'raj kalau bukan sebabnya malam Senin. Tidak akan ada yang namanya malam Jumat kalau bukan karena malam Senin. Tidak akan ada yang namanya salat, yang namanya zakat, yang namanya puasa, yang namanya haji, yang namanya umrah kalau bukan karena sebabnya malam Senin. Tidak akan ada surga beserta nikmatnya ataupun neraka dengan azabnya kalau bukan sebab karena malam Senin. Tidak akan ada saya dengan kalian
kalau bukan sababnya malam Senin. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dikarenakan malam Senin adalah sebuah malam yang menjadi wasilah dilahirkannya daripada baginda Nabi besar Muhammad. Sebagaimana dalam haditsul qudsinya dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ahlak. Kalau bukan karena kita punya Nabi, kalau bukan karena dirinya, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta dengan isinya. Allah tidak akan menciptakan surga dengan nikmatnya. Allah tidak akan menciptakan neraka dengan azabnya. Dan Allah tidak akan menciptakan manusia. Semuanya ini diciptakan dikarenakan sebab kita punya Nabi, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Dalam pembelajaran ini bisa kita ambil sebuah aspek, saudara. Kita tahu sebuah malam Lailatul Qadar ini adalah malam khairu min alfi syahri, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi kemuliaan malam tersebut terkalahkan dengan sebuah malam, yaitu Lailatul Itsnain. Ini malam bisa menjadi malam yang agung karena terikat kepada Nabi. Lantas bagaimana dengan kalian yang pada kesempatan kali ini membasahi lisan kalian dengan pujian salawat kepada baginda Nabi? Lantas bagaimana dengan umat Islam di Indonesia yang dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, setiap kampung, setiap daerah, setiap wilayah, setiap kota, ketika bulan lahirnya Nabi datang, masuknya Rabiul Awal, masuknya Rabiul Thani, masuknya Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ataupun masuknya bulan Rajab, setiap kampung, setiap daerah selalu mengadakan acara yang terkait kepada baginda Nabi. Lantas bagaimana dengan umat Islam yang ada di sini, yang setiap harinya mendawamkan sholawat, membuktikan kecintaan kepada baginda Nabi? Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sebuah perkumpulan yang indah kecuali perkumpulan tersebut adanya baginda Nabi. Seandainya surga diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam nikmat, tapi tidak ada baginda Nabi di dalam surga tersebut, maka sesungguhnya itu surga dengan nikmatnya tidak ada harapan apapun, saudara. Tidak ada nikmat-nikmatnya kalau itu surga tidak ada baginda Nabi. Maka sesungguhnya kita menjadi umat adalah umat yang dimuliakan oleh Allah, umat yang dibanggakan oleh Nabi, karena terikatnya kita, bersandangnya kita kepada Nabi pengakhir zaman, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Jadi saya tanya saudara, jawab yang kompak. Ini kita di sini kumpul sama-sama. Kita di sini kumpul sama-sama baca sholawat kepada Nabi, bagus atau tidak? Umat Islam Indonesia memperingati Maulid Agung baginda Nabi, bagus atau tidak? Kurang kompak, kurang semangat. Ini masih siang, lu udah pada ngantuk. Lapar lah ya. Berapa? Kata anak ayah. Coba jawab yang kompak, jawab yang semangat. Memperingati Maulid Nabi bagus atau tidak? Memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi bagus atau tidak? Di sini kita memperingati haul yang ke-20, mengikatkan diri kepada Nabi, bagus atau tidak? Membaca tahlil itu bagus atau tidak? Bertawassul kepada Nabi bagus atau tidak? Betul? Alhamdulillah. Tapi saudara yang saya tidak habis pikir, wallah ini akhir zaman, ketika banyak orang berbondong-bondong mengkaitkan diri kepada Nabi, berbondong-bondong bersalawat kepada Nabi, berbondong-bondong mengharapkan syafaatnya Nabi. Tapi banyak daripada sebuah golongan mereka mengatakan, untuk apa memperingati Maulid Nabi? Itu tidak ada acaranya di zaman Nabi. Untuk apa mengadakan sebuah ibadah yang tidak ada di zaman Nabi? Itu bid'ah, itu sesat. Untuk apa baca tahlil? Nabi tidak mengajarkannya. Untuk apa peringati haul? Nabi tidak mengajarkannya. Tidak ada di zaman Nabi. Na'udzubillahi min. Kalau ada orang yang ngomong haul itu bid'ah, tahlil itu bid'ah, maulid itu bid'ah, kira-kira diam atau jawab? Diam atau jawab?
betul matak naing berenya hosia lamun aya kiai lamun aya ustad keur nyampaikeun tausiah entong lobakeun HS ngaji loba HS ka hade sia sesat ngaji loba HS kenapa bisa sesat Habib karena begini saudara mereka yang mengatakan maulid tahlil haul ziarah tawassul itu bid'ah berlandaskan dengan sebuah dalil hadis yakni kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar segala macam perkara yang tidak ada di zaman Nabi itu sesat dan orang yang melaksanakannya itu ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan ini hadis derajatnya sahih. Ini hadis benar. Ini hadis nggak salah. Yang salah adalah orang yang belajar ini hadis. Kok belajar hadis salah, Beb? Belajar hadisnya nggak salah, saudara. Kita tadi yang bejaan namun ngaji tong lobakeun ayat kiai nyampaikan tentang hadis kullu bid'atin dalalah wa dalalah finnar. Enggak usah disampaikan dia hadis si murid teh HS hudang-hudang teh ngadenge ceuk eta kiai zaman perkara nu aya di zaman Nabi eta teh bid'ah berarti maulid mah di zaman Nabi bid'ah sia ka hade jadi Wahabi guys ya naona saeutik bid'ah saeutik haram naudzubillahi min. Nah, ini saya jelaskan agar tidak menjadi salah pahaman dan juga agar menjadi pembelajaran buat kita. Yang namanya bid'ah itu terbagi menjadi dua cabang. Ada bid'atul hasanah dan juga ada bid'atul sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Lantas saya mau tanya, memperingati maulid masuknya perkara baik atau perkara buruk? Tahlilan perkara baik atau perkara buruk? Tawassul perkara baik atau perkara buruk? Haul perkara baik atau perkara buruk? Betul? Baiknya ada, ambil, bid'ahnya jangan, saudara. Kok begitu kan maulid memang gak ada di zaman Nabi. Betul, saudara, maulid gak ada di zaman Nabi. Tapi saya sampaikan kepada kalian apabila ada sebuah hukum wajib dalam beragama untuk sampai kepada hukum tersebut membutuhkan sebuah wasilah ataupun perantara. Ini wasilah, ini perantara bisa menjadi wajib karena untuk sampai kepada perkara wajib. Saya tanya, coba jawab yang kompak nih. Untuk seorang perempuan menutup aurat dari ujung rambut sampai ujung kaki hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Bu, saya nanya nih sekarang sama perempuannya, nutup aurat ujung rambut sampai ujung kaki sunnah atau wajib? Benar? Yakin? Enggak pas pengajian doang baru wajib. Jajan ke warung make tiung, ngajemur pakaian temake tiung, nyapu halaman imah temake tiung, ngomong nama pandit dukut ieu atuh da moal aya nu ningali. Mohon pisan mohon deket kana neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya kahade sahelai we tong saikeun tong sabeungkeun. Sahelai anu rambut katingali ku lalaki nu lain mahramna itu bisa menarik laki-laki dari keluarga Anda ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Oke, sekarang saya tanya lagi pertanyaan yang berbeda. Kalau seandainya beli baju baru yang bagus, yang branded, ini hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Eta karunya lamun awewe nu ngomong meuli acuk wajib aing mah karunya ka salakina euy. Eta salaki kos nama kanker eta. Kantong kering. Unggal poe kudu meuli acuk anyar.
membeli baju dalam hukum dasar Islam adalah mubah. Diniatkan akan menjadi pahala dan tidak ada larangan dalam perkara tersebut. Lantas saya mau tanya, ini hukum yang tadinya mubah bisa berubah menjadi wajib. Jadi ibu beli baju itu bisa jadi wajib kalau seandainya ibu gunakan membeli baju digunakan untuk menutupi aurat, yang hukum menutup aurat adalah wajib. Kalau beli baju you can see, baju rok mini wajib apa haram? Itu bedanya bu. Jadi wajib dan bisa membedakan mana yang wajib, mana yang haram. Kalau membeli pakaian untuk menutupi aurat, itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi wajib. Terus habis lantaran hubungannya dengan maulid, hubungan dengan tahlil, hubungan dengan haul itu apa? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Hukum bersolawat kepada baginda Nabi itu wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Salawat sama Nabi wajib atau sunnah? Wajib. Dalilnya mana? Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Innallaha, sesungguhnya aku, kata Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatku, yusalluna ala nabi, bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kalian orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawat kalian kepadanya, wa sallimu taslima, memberikan salam sejahtera kalian kepadanya. Saya tanya, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, hukumnya wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Wajib. Dalam hukum tasyahud, dalam pengucapan kalimat tasyahud, itu ada kalimat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dibacalah sebuah kalimat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang belajar hukum fikih, gak usah kitab-kitab gede, Nailur Roja, Risalah Jami'ah. Kalau seandainya salawatnya nggak dibaca, tasyahudnya sah atau enggak? Tasyahudnya sah atau enggak? Kalau tasyahudnya nggak sah, salatnya sah atau enggak? Ini salawat dikaitkan dengan sebuah perkara wajib. Bukan bahwasanya salawat itu menjadi wajib dikaitkan dengan perkara wajib. Salawat adalah sebuah pujian kepada Nabi. Begitu pula dalam maulid, mau itu Simtut Durar, Ya Ulami, Abdiba, Barzanji, Syariful Anam, Maulid Adab, semuanya itu adalah sebuah syair yang dikarang oleh para ulama, yang mana syair tersebut menyanjung, memuliakan, mengagungkan daripada baginda Nabi besar Muhammad. Maka ini menjadi perkara wajib, saudara. Kalau seandainya kalian bertemu dengan orang yang mengatakan maulid haram, bid'ah, tahlil bid'ah, tawassul bid'ah, haul bid'ah, gak usah jawab pakai dalil, saudara. Karena kalau debat sama orang Wahabi pakai dalil, itu semakin repot. Jadi kalau saya sarankan, gak usah debat sama orang bodoh. Karena kalau kita debat sama orang bodoh, sama-samanya bodoh, saudara. Gak usah debat pakai dalil, cukup ngomong begini, oh jadi maulid haramnya lantaran Allah di zaman Nabi. Lamun maulid Allah di zaman Nabi jadi haram, berarti banget sia oke bid'ah, ada banget sia Allah di zaman Nabi. Tungkara banget manena banget aing ge Allah di zaman Nabi. Banget terus aing kok ada banget sia atau? Betul. Terus lamun banget aing Allah zaman Nabi aing bid'ah. Susah gitu. Tidak begitu penjelasannya. Dulu di zaman Nabi, azan hari Jumat berapa kali? 1 kali. Sekarang azan Jumat berapa? 2. Ditambah di zaman siapa? Di zaman Sayyidina Utsman. Kenapa ditambah?
Bisabab kasratin nas, dengan sebab banyaknya manusia khawatir kalau azan cuma satu kali banyak umat yang nggak sholat Jumat. Yang 2 kali aja udah banyak yang nggak sholat Jumat, apalagi sekali. Betul. Taraweh hukumnya apa? Sunnatul muakkad. Dulu di zaman Nabi dilaksanakan apa? Dilaksanakan sholat taraweh bukan jamaah, saudara. Di zaman Nabi sholat taraweh dilaksanakan sendiri-sendiri dengan bukan jamaah. Sekarang sholat taraweh jamaah atau sendiri-sendiri? Jamaah. Kenapa? Di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab melihat penduduk kota Madinah 12.000 banyaknya, alangkah indahnya ketika melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Maka diperintahkan seorang sahabat, saya lupa namanya, untuk menjadi imam sholat tarawih. Kalau saya sholat, Sayyidina Umar mengatakan, hadza bid'atul hasanah, ini bid'ah yang baik. Jadi begitu saudara penjelasannya. Ketika memang itu sebuah perkara yang baik, tidak menolak bahkan tidak berseberangan dengan Al-Quran beserta hadis, maka itu tidak menjadikan masalah. Kecuali berseberangan dengan Al-Quran, berseberangan dengan hadis, melaksanakan ibadah yang tadi sholat subuh 2 rakaat ditambah kumaneh nak jadi 3 rakaat. Yang tadi hukum apa? Hukum jamak. Kalau zuhur di jamak jadi 2 rakaat, betul. Ditambah lagi maghrib kalau ngejamak 1,5 rakaat. Nah itu baru bid'ah. Itu baru bid'ah. Jadi jangan sembarang membid'ahkan sebuah perkara. Ada yang ngomong, untuk apa baca haul, peringati haul, mengenang orang yang mati, bertawassul sama orang yang sudah meninggal. Hati-hati, itu syirik. Saudara, saya mau tanya, ada nggak orang yang haul memperingati haul tukang mabuk? Ada nggak? Ada nggak? Orang yang tukang mabuk, tukang ahli maksiat diperingati haulnya, ada nggak? Tukang zina diperingati haulnya, ada nggak? Tukang mencuri diperingati haulnya, ada nggak? Mereka memperingatkan haul, mereka membaca tawassul kepada orang-orang saleh dengan maksud tujuan begini, saudara, kita berdoa kepada Allah, betul? Cuman karena dosanya kita banyak, yang membuat doa itu tersumbat dengan dosa-dosanya kita. Ya Rabbi haqqi Syabdul Qadir Al-Jailani ikdi hajat. Ya Rabbi haqqi awliya ikdi hajat. Wahai Allah, dengan hak kemuliaannya Syabdul Qadir Al-Jailani, tutuplah daripada aibku, ampunkan dosa-dosaku, dan kabulkan hajat-hajatku. Kan begitu judulnya. Kita memperingati haul, dikatakan zikrus salihin tatma'innul qulub, memperingati orang-orang saleh, mengingat orang-orang saleh, itu menenangkan daripada yang namanya hati. Karena maaf sudah, orang seperti beliau sahibul haul di zaman sekarang nggak ada. Jarang orang-orang seperti beliau yang berani meluangkan waktu 24 jam setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap waktunya, dirinya ini dihibahkan buat agama. Ulama-ulama seperti beliau di zaman sekarang ada sedikit, saudara. Karena kenapa? Di zaman sekarang lebih banyak ulama soknya daripada ulama benerannya. Zaman sekarang ulama banyak, kiainya banyak, ustadznya banyak. Dan sekarang kalau mau jadi kiai, mau jadi ulama, mau jadi ustadz, nggak perlu lagi mondok, nggak perlu lagi belajar kitab kuning, nggak perlu. Kita dari sini ke pasar Empang tahu Empang, Bogor. Di situ kan banyak toko-toko Arab ya. Lu datang ke sono beli sarung PHS yang harganya minimal 5 juta deh. Beli gamis, beli koko, beli sorban, beli imamah 10 meter. Pasang tuh di kepala udah kayak ban motor Vespa. Beli tongkatnya jangan lupa. Beli cincin 10 biji, pasang tuh di jari semuanya. Nggak pernah mondok, nggak pernah belajar, pakai pakaian ulama, keluar rumah dipanggilnya kiai, panggilnya ustaz. Ustaz dari mana ustaz? Gila, ditanya ilmunya, kiai ustaz nih kumaha dalilna ieu? Dijawab, oh lamun cek mbah Google mah kieu, lamun cek mbah YouTube mah kieu. Nah ini ulama sama sekarang kebanyakan ya begini, saudara.
yang mereka tidak mengemban ilmu, tapi mereka mencari agama, bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Sedangkan ulama-ulama seperti beliau yang istiqomah, yang benar-benar menghidupkan agama zaman sekarang, wallah, begitu sedikit, saudara. Begitu sedikit orang-orang yang ikhlas benar-benar karena Allah, begitu sedikit. Berdakwah ikhlas karena Allah itu benar-benar sedikit. Zaman sekarang ulamanya bukan menghidupkan agama, tapi cari hidup dalam agama. Kalau beliau imanuhum fillah, imannya sama Allah, imannya sama Nabi. Tapi kalau ulama zaman sekarang kebanyakan, mudah-mudahan di sini emang nggak ada. Imannya bukan kepada Allah, tapi imanuhum fi amplopihim. Iman sama kalau nggak sama amplop ada yang kedua, imanuhum fi besekihim. Iman kanu be di lamun besek kata gede teh mung aing mah hadir, lamun amplop kata gede aing mah mung hadir lah. Na'udzubillah ini. Sekarang saya tanya, amplop isinya duit atau bukan? Duit atau bukan? Duit kan? Duitnya bu? Duit. Money is everything. Duit itu segalanya. Sekarang saya tanya laki-laki kalau mau menikah butuh duit atau enggak? Kalau mau duit apa? Kalau misalkan mau nikah harus pakai, mau kerja harus pakai, mau sekolah harus pakai, mau jadi RT harus pakai, jadi RW harus pakai, jadi RW jadi lurah harus pakai, jadi camat harus pakai, jadi gubernur harus pakai, jadi presiden kudu pakai. Zaman sekarang money is everything, saudara. Duit bisa membeli segalanya. Yang bahaya kalau ulama sudah bisa dibeli sama duit. Yang halal bisa jadi haram, saudara. Yang haram bisa jadi halal. Yang benar bakal dikatakan salah, yang salah bakal dikatakan benar. Karena duit bisa merubah segalanya. Na'udzubillah min. Terlebih saya pernah dengar kisahnya dari salah satu orang. Beliau ini dulu pernah ditangkap karena menyampaikan sebuah kebenaran. Betul? Yang tahu kisah beliau dulu pernah ditangkap karena menyampaikan sebuah kebenaran ini, saudara. Keimanan seperti ini yang susah didapatkan di zaman sekarang. Keimanan seperti ini yang sudah susah didapatkan di zaman sekarang. Jujur saya cerita nggak usah banyak. Di tempat kita tinggal di Bogor, di salah satu daerah Bogor dekat dengan Sentul, itu banyak tempat maksiatnya, saudara. Tempat maksiat dari judinya ada, diskotiknya ada, barnya ada, yang jual daripada minuman kerasnya ada. Kita kan sering nih yang namanya sweeping, mencegah daripada kemaksiatan, wajib atau enggak? Kalau ada kemaksiatan di satu kampung wajib dicegah atau tidak? Kita cegahlah. Ini orang yang punya risih, saudara. Dia bilang seperti ini, Habib, tolong Habib jangan ganggu bisnis saya. Kita sama-sama bisnis di sini. Habib bisnis dalam agama, saya bisnis dunia. Oh maaf Pak, saya bisnis bukan dalam agama. Saya cari hidup, saya kerja, saya punya usaha, saya punya butik. Kalau agama saya bukan bisnis, Pak. Oh ya sudah, ini jangan ganggu bisnis saya. Habib mau apa? Saya siapkan 4,5 juta per minggu saya transfer ke Habib. Sampai selamanya tidak ada batas waktu. Bayangkan 4,5 juta yang ditawaran per minggu, nah 4,5 juta. Namun dikalikan sebulan berarti parah ya. 9 tambah 2, 9 kali 2, 18 juta. Sebulan saya 18 juta gaji dapat. Dengan syarat jangan ganggu bisnis maksiatnya mereka. Alhamdulillah, sakit main bisa nolak kene. Saya tidak menjamin, saudara. Saya tidak menjamin, saya manusia. Manusia, oh kalau ngomong Pak, oh insya Allah mau duit 1M, 2M, saya emang gak bakal silap tanpa duit. Insya Allah, amal ma'ruf nahi munkar, jihad, dakwah hizbah jihad akan tetap saya laksanakan. Mau duit 1M menggoda saya tidak bakal terima. Udah ngomong nak duit lah. Coba ke ayat duitnya. Diharapkan banget ayat duit 2 triliun. Dititah berhenti dakwah. Kumaha tasya.
insya Allah keimanan kita mah dijaga, betul. Cuma kan nggak tahu pas waktunya. Maka saya selalu sampaikan kepada siapapun yang mendengar ceramah saya, kalau kalian melihat saya sudah tidak istiqomah di jalan perjuangan, sudah tidak istiqomah di jalan saya punya datuk, jangan kembali ikuti saya. Jangan pernah ikuti saya. Kalau saya sudah melenceng, saya sudah tidak istiqomah, jangan ikuti saya. Bila perlu kalian caci saya nggak apa-apa. Karena ikutilah seorang ulama, mereka yang benar, yang berjuang menjalankan agamanya Allah, mensyiarkan agamanya Allah, bukan mencari makan, mencari hidup dalam agamanya Allah. Na'udzubillahi min. Maka dengan itu ikhwan rahimakumullah, ini salah satu menjadi daripada akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman yang dikatakan oleh Nabi. Inna min asratis sa'ah, semakin dekatnya hari tersebut dengan hari kiamat. Yang pertama, an yurfa'ul ilmah, diangkat yang namanya ilmu. Diangkat yang namanya ilmu, ini fenomena yang terjadi 20 tahun yang lalu sudah. Karena diangkat ilmu di sini bukan berarti kalian hafal Zubat, hafal Alqiyah, hafal Imriti, hilang hafalan, bukan. Tapi diangkat ilmu di sini adalah diangkat nyawanya para ulama. Ibaratkan kalian punya rumah. Ketika rumah kalian kebakaran, yang kalian ambil selamatkan dari rumah tersebut adalah barang-barang penting. Begitu pula ketika Allah mau menghancurkan alam muka bumi, Allah cabut dulu orang-orang pentingnya. Sehingga apa? Sedikit orang-orang yang istiqomah. Diangkat ilmu, setelah diangkat ilmu apa? Wa yadharu jahal, tampak yang namanya kebodohan. Tampaknya kebodohan bukan berarti banyak orang tidak bisa menghitung. Tapi tampak kebodohan di sini, sebagaimana tadi saya katakan, semakin banyak orang yang mengaku dirinya pintar, padahal dirinya bodoh. Dia mengaku, oh saya bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Padahal kalau dicek ilmunya nggak ada. Akhirnya bukan menyelamatkan umat, tapi menyesatkan umat, saudara. Maka dengan itu saya sampaikan, ayo ikhwan rahimakumullah, antum ini yang duduk di sini, mau ustadznya, mau kiainya, mau ajangannya, mau sesepuhnya, mau pemudanya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian ini calon pemimpin, dan ingat setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Sekarang lihat saudara, ini pondok pesantren Fauzan Al-Ma'arif didirikan oleh kita punya guru 20 tahun. Dapat kita punya guru yang beliau meninggal 20 tahun yang lalu. Sampai detik ini penerus daripada ini pondok pesantren masih diharapkan daripada kehadirannya. Kalau misalkan penerusnya melenceng dari jalur syariat, melenceng daripada jalur abahnya, melenceng daripada jalur kakeknya, naudzubillah min dzalik, kita tidak berharap seperti itu, betul? Kita berharap penerusnya adalah istiqomah sama seperti beliau. Tapi kalau misalkan melenceng daripada jalur datuknya, maka wallah akan sedih perasaan beliau di surga nanti, saudara. Maka dengan itu, ayo ikhwan rahimakumullah, kalian para santri, kalian para pemuda, terus kalian belajar ilmu agama, terus kalian junjung tinggi syariat, terus kalian junjung tinggi daripada yang namanya amal ma'ruf nahi munkar. Yang namanya dakwah bukan tugas kiai, yang namanya dakwah bukan tugas seorang ustaz, yang namanya dakwah bukan tugas seorang ajengan, yang namanya dakwah bukan tugas hanya seorang habaib. Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairul ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Antum sekalian, kalian ini semuanya adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya umat. Ukhrijat linnas, yang keluar kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak ke dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, cegah yang namanya kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan sama-sama mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam artian ini mengajak ke dalam kebaikan, saudara, enggak harus orang baik. Sekalipun dirinya belum baik, tapi tolong ajak orang ke dalam kebaikan. Tanhauna 'anil munkar, cegah kemaksiatan. Enggak harus orang yang suci baru cegah kemaksiatan.
Sekalipun orang ahli maksiat, tetap dirinya wajib mencegah daripada yang namanya kemaksiatan. Wa tu'minuna billah, sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah katakan, seseorang itu lebih mulia menjadi mantan preman, mantan pemabuk, daripada jadi mantan kiai. Kalau mantan pemabuk, dulu dia mabuk, sekarang enggak, dia hijrah bertobat. Tapi kalau mantan kiai, dulu dia kiai, sekarang bukan kiai. Kan kalau begitu lucu, saudara. Kalau begitu hilang muru'ah wa martabat. Nah, maka dengan itu saya sampaikan, ayo ikhwan rahimakumullah, kita banggakan kita punya guru. Jangan hanya kita banggakan kita punya guru, tapi kita banggakan daripada yang namanya kita punya nabi. Kita junjung tinggi, kita teruskan estafet perjuangan ini pondok. Jangan sampai terputus di tengah jalan. Kalau sampai terputus di tengah jalan, kalian santri-santrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya yang akan diminta pertanggungjawaban oleh beliau nanti di kelak di yaumil qiyamah. Beliau sudah capek banting tulang untuk mendirikan ini pondok pesantren, tapi ternyata putus di tengah jalan, nggak ada yang meneruskan dari santrinya, dari anaknya, dari cucunya. Na'udzubillahi min. Kita doakan mudah-mudahan ini pondok pesantren selalu jaya di dunia dan di akhirat. Diteruskan oleh anak cucu keturunan para santri yang istiqamah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi saya tanya jawab yang kompak, jawab yang semangat. Kira-kira siap meneruskan perjuangan beliau? Siap meneruskan dakwahnya beliau? Membanggakan perjuangannya beliau? Betul. Angkat tangannya, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwan rahimakumullah, sebelum saya lanjut, ayo kita sama-sama baca salawat. Kita baca sebuah salawat dengan tujuan, dengan niat, dengan maksud. Mudah-mudahan dengan ini salawat menjadikan ghirah, himmah, mujahid di dalam hati kita, selalu menggebu-gebu, selalu berapi-api untuk menyampaikan dakwah di kita punya umat, di kita punya masyarakat. Kita niatin, kita baca ini salawat dengan niat, dengan tujuan, dengan maksud. Mudah-mudahan ulama-ulama yang istiqamah, yang menyampaikan risalahnya Allah, menyampaikan firman-Nya Allah, menyampaikan sebuah kebenaran, menjunjung tinggi amal ma'ruf nahi munkar, seperti kita punya Imam Habibana Muhammad Rizik, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita niatkan dengan ini salawat, mudah-mudahan dengan mereka yang berlaku munkarat, sayyiat, dhalalat, mudah-mudahan Allah hapuskan mereka semuanya. Allah berikan mereka taufik wal hidayah, sehingga mereka bisa berubah. Yang tadinya melakukan munkarat, mereka menjadikan melakukan thayyibat. Amin ya rabbal. Kita baca salawat asyikil saudara 3 kali aja dengan niat tujuan tersebut. Ayo sama-sama. Allahumma sholli wa ashghil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asbil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
Terakhir lebih semangat lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajril zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ajril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Kiram, sebelum saya lanjut, ayo kita sama-sama baca lagi salawat. Tadi kita baca salawat asyikir, sekarang kita baca salawat nariyah. Dengan tujuan, niat, maksud mudah-mudahan kita kalau ada yang lagi sakit, Allah angkat penyakit kita. Kalau ada yang lagi seret rezeki, Allah perluas rezeki kita. Yang belum kawin, yang belum nikah, mudah-mudahan Allah pertemukan kedua saleh-salehan. Yang belum kawin, saya mau semangat nah. Mudah-mudahan dengan berkah ini salawat nariyah juga saya minta doa dari jamaah sekalian. Saya minta doa khusus dari jamaah sekalian. Alhamdulillah kita punya istri sekarang lagi ngandung 5 bulan anak keempat kita. Doain mudah-mudahan nanti sampai lahiran itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat sampai nanti lahiran. Amin ya rabbal. Dan juga ikhwan rahimakumullah, kalau misalkan banyak orang tahu kita ini tinggalnya di Bogor, tinggalnya di Empang Bogor. Cuman sekarang nih kita alhamdulillah dengan sebuah arahan bisyarah daripada kita punya kakek, kita diperintahkan untuk yang namanya melaksanakan hijrah. Alhamdulillah kita sudah hijrah ke salah satu kota di Jawa Barat, yaitu kota Ciamis. Alhamdulillah pada tempat tersebut kita dihibahkan sebuah lahan untuk membangun daripada pondok pesantren Yayasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pondok pesantren Ribatul Ilmi wa Da'wah. Begitu pula daripada majelis ta'lim Maulid Dzikir Al-Khairiyah Ibnu Syihab kita di Ciamis. Untuk pondok pesantren alhamdulillah walaupun belum berupa berwujud bangunan, tapi sudah ada santrinya dan sudah dibuka pendaftaran. Kalau dulu kita di Bogor nggak buka santri buat perempuan, kalau sekarang di Ciamis alhamdulillah kita buka santri untuk perempuan. Kenapa? Kalau dulu kita buka santri hanya untuk khusus laki-laki karena baheula mah aing can kawin. Bising jadi fitnah, betul. Tapi alhamdulillah udah punya istri, sekarang kita buka pondok pesantren buat perempuan. Tapi kuota tidak banyak, doain kita pondok pesantren ini murni bergratis untuk yatim piatu. Yatim doang, piatu doang, orang tua masih ada, ekonomi gak mampu, murni semuanya gratis. Doain mudah-mudahan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil kita baca ini sholawat, saya mau ngajak para jamaah untuk sama-sama ayo berinvestasi akhirat. Karena saya tidak mengharapkan yang namanya harta pemberian dari pemerintah. Karena kalau ngarap pemerintah mah bisi aya ujung-ujungna. Bisi kudu kieu kudu kitu. Jadi alhamdulillah ini murni. Ini pondok pesantren bukan punya saya tapi punya umat Islam. Jadi pondok pesantren dibangun juga dengan jerih payah umat Islam. Jadi saya mengajak para jamaah untuk sama-sama berinvestasi akhirat untuk ini pembangunan. Mudah-mudahan nanti sambil baca sholawat ada laskar yang mengelilingkan sorban. Mudah-mudahan apapun yang jamaah berikan Allah gantikan dengan beribu-ribu macam kebaikan. Amin ya rabbal. Sambil kita baca sholawat nariyah nanti laskar kelilingkan sorban. Fadlu yang mau memberikan silahkan, yang gak mau ngasih kalau rezeki doain mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah di pembangunan. Allahumma salli salatan